我等的盟约啊！这是为什么？为什么？ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa kawan-kawanku, hari Jumat langsung kita gas ke babak Shihao yang mantap nih. Hehe. Gimana gak mantap? Soalnya di part 137 hari ini kita semua bakal melihat Xiao akhirnya bakal bertemu dengan si Peri Chan, tetapi dia menyamar menjadi Qing Yi dan masuk ke sebuah akademi Tianxian alias Akademi Dewi. Tetapi Xiao berfokus mencari harta karun dan dia menemukan sebuah peti mati yang dilindungi oleh 9 kerangka naga guys. Wah, ini bakalan keren nih. Tulang naga sejati, kira-kira harta apa di dalamnya ya kan? So, mari kita lihat. Review sedikit dulu buat part kemarin di mana kita semua sudah melihat Xiao akhirnya ditolong oleh Ye Qingxian yang sangat kuat. Dengan berbagai negosiasi, akhirnya Xiao bisa kabur dari kejaran para master. Tetapi di portal teleportasi, dia masih dikejar-kejar aja guys. Sehingga pada akhirnya dirinya pun berhasil kabur dibantu dengan jimat milik Qingxian. Lantas gimana kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu, Xiao pun kabur sampai ke Provinsi Api. Di sini dia sangat kesal dan berjanji bakal membalaskan perbuatannya klan surgawi. Singkat cerita, Xiao sampai di kota Fufeng. Tetapi dia merasakan keanehan akan kota ini, seakan-akan kota berandal guys. Penuh akan pencurian, penipuan, bahkan perkelahian di mana-mana pun. Di sisi lain, ada seorang dari Akademi Tianxian yang dikerumuni oleh banyak orang. By the way, kalau di spoiler meme kemarin, Akademi Tianxian itu sama dengan Akademi Dewi. Oke, di sini dia berjanji bakal memberikan kesempatan bagi siapapun untuk berendam di kolam suci, tetapi dia memberikan sebuah petunjuk tentang peri emas warna-warni. Jadi mereka di sini harus mencari emas warna-warni baru diperbolehkan berendam di kolam suci tepat di Akademi Tianxian guys. Mendengar itu, Xiao auto tertarik karena jika dia memanfaatkan kesempatan ini, maka bisa menyempurnakan buah emas dan mendapatkan kartu draft tambahan ya kan. Tetapi tidak lama dari itu, datanglah seorang wanita yang bernama Qing Yi. Di sini semua orang terkejut karena Qing Yi ini sungguh terkenal akan kejeniusannya dan dia sangat kuat. Dikatakan bahkan baru setahun aja masuk ke Akademi Dewi, dia tuh sudah memiliki nama yang luar biasa di sana. Tujuan dia datang ke sini untuk membantu sang kakek membagikan tiket ke setiap orang untuk mencari tahu petunjuk dari peri emas. Tetapi pada saat melihat Qing Yi, di sini Xiao merasakan keanehan. Seakan-akan dia tuh pernah bertemu dengan wanita ini. Dan pada saat diperhatikan, ternyata Qing Yi adalah Yue Chan guys, dari sekte Putian yang tidak lain adalah mantan istrinya Xiao. Ini tubuh keduanya ya. Pantesan ngerasa kenal ya kan, udah pernah sekamar bareng. Tetapi di sini Xiao juga bingung kenapa si Ye Chan menyamar di Akademi Tianxian coba. Namun dikarenakan Xiao yang juga menyamar, dia tidak mau mencampuri urusannya dan dirinya pun bergegas pergi dari sana. Singkat cerita, malam harinya Xiao sedang berjalan. Di sini dia melihat si Qing Yi itu sedang dihadang oleh 3 perampok misterius. Alhasil Xiao pun bergegas bersembunyi dan menguping pembicaraan mereka. Yang ternyata perampok ini meminta Qing Yi untuk menyerahkan petunjuk peri emas warna-warni yang secara detail. Jelas Qing Yi tidak mau kasih guys, karena Akademi Tianxian-nya mendapatkan petunjuk ini dengan susah payah. Tetapi sang perampok mengancam bakal membeberkan identitas asli dari Qing Yi yang berasal dari sekte Putian.
Dia tahu jelas kalau Qingyi ini bukanlah orang biasa. Apalagi ada rumor mengatakan setahun lalu jenius dari Sekte Putihan Dunia Bawah sudah menghilang. Yang dia maksud adalah Ye Chan guys. Tapi setelah menghilang gak lama dari itu, tiba-tiba muncul seorang jenius di Akademi Tianxia. Nah, tentu si perampok merasa kalau ada sesuatu yang aneh. Qingyi yakin kalau para perampok ini bukanlah perampok biasa. Karena buktinya mereka bisa mengetahui berita dunia atas bahkan dunia bawah. Mengetahui ini bahaya, segera Ye Chan pun turun tangan untuk menyerang mereka. Sehingga pertempuran pun terjadi. Sang perampok mengeluarkan teknik berbentuk seekor naga ungu. Qingyi juga tidak mau kalah. Dia kumpulkan mengeluarkan naga miliknya. Dan akhirnya kita tahu kalau orang-orang perampok ini berasal dari Sekte Naga Iblis Tau. Untungnya kekuatan si Qingyi lebih kuat dan membuat sang perampok kewalahan hingga mencoba kabur. Tetapi apa yang terjadi guys? Shahao diam-diam membantunya dari kejauhan menghabisi sang perampok menggunakan teknik Hun Peng. Menyaksikan teknik itu tentu Qingyi sedikit terkejut. Dia segera menyuruh orang misterius itu untuk keluar dan menunjukkan sosoknya yang sudah membantunya. Tetapi sayang, Shahao tidak mau ketahuan. Dia pun segera bergegas pergi dari sana. Singkat cerita, sampailah dia di lembah Provinsi Api. Dia merasakan sesuatu keanehan di bawah sebuah tebing guys. Segera Shahao coba periksa. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sebuah jebakan yang aktif dan mulai menyerangnya. Untungnya di sini Shahao bisa menghindari semua jebakan itu menggunakan sayap Hun Peng. Kalian mesti ingat ya guys, sayap Hun Peng Shahao memiliki kecepatan terbang yang paling cepat untuk sekarang. Apalagi dia juga menemukan sebuah istana bawah tanah di bawah tebing. Dirinya pun bergegas mendekat dan memeriksanya guys. Di sana ada sebuah peti mati kuno yang tersegel dikelilingi oleh tubuh naga. Jelas membuat dia menjadi semakin penasaran dong. Sebenarnya peti mati siapa ini? Siapa yang dikuburkan di dalam sana coba ya kan? Dan kenapa dia disegel oleh tubuh naga seperti ini? Apalagi bisa dirasakan peti mati ini mengeluarkan aura yang sungguh menyeramkan. Tiba-tiba Shahao mendengar ada sesuatu yang bergerak di sekitarnya guys. Dirinya pun langsung auto sigap memeriksa sumber dari suara itu. Tetapi dia sama sekali tidak menemukan apapun dan semakin dibuat kebingungan. Namun baru bentar aja tiba-tiba terjadi suatu hal di mana peti itu mengeluarkan aura yang sungguh besar bahkan menyerang Shahao. Sialnya lagi, di sekitar sana muncul juga sebuah dimensi-dimensi kecil yang mengeluarkan sihir serangan ke arahnya. Alhasil mau tidak mau, Shahao pun segera mundur, terbang menghindari semua serangan di sana sampai bisa keluar tebing. Anehnya pada saat dia keluar tebing, serangan-serangan itu langsung menghilang guys, entah kemana. Sepertinya itu cuma semacam jebakan dan ada batasnya guys. Jadi ketika ada orang mendekat dengan formasi jebakannya, itu langsung aktif dan menyerang. Karena masih penasaran, Shahao kembali masuk dan mendekati peti mati. Tetapi walaupun sudah menggunakan pupil gandanya, dia masih tidak bisa melihat apa sebenarnya yang ada di dalam peti mati kuno itu guys. Tidak lama dari itu, karena peti mati kuno terus mengeluarkan aura yang menyeramkan, pada akhirnya area di sana pun mulai berguncang dan rusak tidak bisa menahan kekuatan dari peti itu guys. Shahao menyaksikan itu semua, dia menduga pasti peti ini bukan peti biasa nih. Minimal ada warisan kuno legendaris di dalamnya. Sehingga dia pun langsung mencoba menyerang dan menghancurkan peti mati itu. Tapi sayang peti itu memiliki pelindung sihir yang sangat kuat.
Makin penasaran, dia bergegas mendekati sang peti. Setelah dia mendekat, tiba-tiba dia merasakan tekanan luar biasa besar guys. Sampai-sampai Shihao berdiri pun kesulitan. Jadi di sini Shihao mendapatkan kilas balik dari sang peti guys. Tetapi tidak ada kata menyerah, dia bergegas mendekati peti itu dan mencoba merapalkan mantra guys. Tetapi sayang, mantra itu tidak berguna juga. Tidak ada pilihan, dia segera mencoba menggunakan fisiknya membuka peti itu. Apa yang terjadi? Ketika peti itu terbuka sedikit, tiba-tiba ada sebuah aura yang keluar dan merasuki tubuhnya Shihao. Dan peti itu kembali tertutup. Di mana ketika aura itu merasuki Shihao, dirinya kesakitan bukan main seperti orang kerasukan. Dia bahkan mendengar suara-suara yang tidak dia kenal, mengatakan beberapa hal yang masih tidak dia mengerti. Itu adalah sedikit memori atau kilas balik dari sang peti dan gilanya guys. Shihao ada melihat sosoknya Dewi Willow. Hah? Apakah Dewi Willow berhubungan dengan peti mati ini? Wah, misteri baru. Setelah itu, Shihao terus mencoba membuka peti mati ini, tetapi semua usahanya sia-sia saja. Udah pakai tombak, pakai apapun, tiada satupun yang berefek guys. Dan pada akhirnya dia menyerah, bergegas keluar dari sana. Tetapi pada saat kerasukan dia sempat mengatakan, ada 9 ekor naga yang menyegel peti mati ini di zaman dulu. Alhasil dia penasaran, ingin mencoba merebus tulang-tulang naga itu guys. Siapa tahu ningkatin kekuatan ya kan? Namun tiba-tiba di belakangnya muncul sebuah api biru. Yang ternyata api biru itu langsung mengeluarkan serangan dan menyerang Shihao. Shihao masih bisa menghindarinya, tetapi si api biru itu kembali muncul di hadapannya. Shihao mencoba meminta ampun dan mengatakan kalau dia datang untuk merebus tulang-tulang dari naga ini, bukan cari masalah. Alhasil itu malah membuat si api biru semakin kesal guys. Namun entah kenapa tiba-tiba si api biru itu merasa ketakutan dan segera kabur dari sana. Ternyata ada sebuah api hitam di belakangnya Shihao, yang dimana itu membuat dirinya kebingungan guys. Kenapa api hitam itu bisa membuat sang api biru kabur? Setelah dipikir-fikir, akhirnya Shihao sadar kalau api hitam ini merupakan api kekacauan. Wah, inilah api yang dicari-cari orang guys. Kok bisa-bisanya malah Shihao ketemu ya kan? Sontak api hitam itu pun mulai membesar seperti ingin melahap Shihao di tempat. Di sisi lain terlihat ada 2 orang yang ingin pergi ke Akademi Tianxian dan mencoba menjadi murid di sana. Tetapi mereka berdua sepertinya tersesat. Namun tiba-tiba muncul sebuah asap hitam di hadapan mereka. Itu membuat mereka berdua ketakutan guys, mengira kalau itu adalah hantu dan segera kabur. Yang ternyata mereka bukan kabur ya guys, tetapi malah manggil orang mencoba mengatasi hantu itu. Tetapi ternyata itu bukanlah hantu, melainkan seorang master dari Akademi Tianxian. Kalau dilihat dari seragamnya si Akademi Tianxian ya, jelas orang-orang itu kesal dan pergi, menganggap kalau master ini cumalah orang gila. Si master tidak terima dihina-hina, segera mengumpulkan kekuatan dan menyerang mereka sampai meninggoy. Wah, siapakah master ini guys? Apakah dia bakal ketemu Shihao nanti? Waduh. So, jangan kemana-mana dulu dong kalian. Mimin coba masuk ke bagian spoiler dulu. Episode 140 part 138-nya, tapi buat kalian yang ingin lengkapnya silakan nonton video spoiler Mimin. Buatan Mimin sekitar upload 2-3 hari yang lalu. Oke, kita masuk ke cuplikannya di mana nanti kita semua bakal melihat. Nah, nanti entah kenapa tiba-tiba si peti mati itu meledak besar guys, memancarkan aura mengerikan menembak ke atas langit. Barulah setelah itu Shihao pergi ke sana dan mencoba masuk ke Akademi Tianxian alias Akademi Para Dewi.
Ketika dirinya baru datang, itu langsung diremehkan. Barulah setelah itu, dia mencoba menjalankan yang namanya ujian tangga surgawi. Ujian tangga itu bisa membuat Xiahou diakui oleh Akademi Tianxian. Tetapi nanti juga dia bakal bertemu dengan seorang master kuat yang sepertinya baik. Ini adalah master yang tadi menghabisi ketiga orang tadi, guys. Siapakah dia? Tapi di hadapan Xiahou dia kayaknya baik banget nih. Cuma di belakang kan kita nggak tahu ya kan? Sampai-sampai Xiahou kasih hormat. So seperti biasa update lagi nanti untuk part 138 episode 140-nya yang kalian tunggu-tunggu tentunya di hari Jumat. Seperti biasa di sore hari ya guys. Tapi satu hal yang pasti cuma di sini. Thank you buat guys sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.